Keterlibatan Anas di korupsi Hambalang semakin benderang. Di studio kami telah hadir narasumber Dian Adriawan, pakar hukum pidana pencucian uang. Selamat pagi, Pak Dian. Selamat datang di Berita Satu. Terima kasih. Baik, mengikuti telah diperiksanya di Malarangeng, lalu juga Deddy Kustinar, petinggi PT Adhikarya Tuku Bagus, ya kan? Mantan Direktur Utama PT Dutasari Mahfud Suroso. Nah, terakhir istri Anas Urbaningrum sendiri nih ya, Atiyah Laila. Bagaimana Mbak Dian melihat hal ini? Ya, jadi saya kira dengan terungkapnya beberapa fakta yang disampaikan oleh beberapa orang tadi, ya saya kira semakin jelas bahwa di sini dugaan yang selama ini dilihat sebagai adanya tindak pidana pencucian uang itu semakin jelas ya. Nah, jadi itu saya kira kenapa? Karena ini kita akan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum itu sendiri. Karena apa? Karena pencucian uang itu yang terpenting dalam hal ini ada nggak indikasi adanya predicate crime, kejahatan asal yang dilakukan. Nah, kalau itu kemudian ada, ya maka ini akan semakin jelas ya munculnya tindak pidana pencucian uang. Karena tindak pidana pencucian uang itu adalah satu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri. Jadi ada perbuatan lain ya dalam hal ini kejahatan asal yang memberikan hasil yang kemudian dari hasil kejahatan ini diolah sedemikian rupa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan itu seolah-olah menjadi uang yang legal. Oke, seperti itu. Nah, ini saya punya beberapa data yang mungkin kita bisa lihat bersama Pak di layar. Ini adalah grafis di mana jejak Atiyah Laila di Hambalang. Waktu tahun 2009 jadi komisaris PT Dutasari Citra Laras, di mana PT Dutasari Citra Laras ini menerima pekerjaan mekanikal dan elektrikal di proyek Hambalang senilai 328 miliar. Dan mengetahui jejak Mahfud Suroso, Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras. Nah, pandangan Bapak sendiri 328 miliar, jumlah ini gimana Pak? Ya, saya kira ini bukan jumlah yang kecil ya. Dan keberadaan dari perusahaan yang dikelola oleh istri tadi itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari keberadaan suaminya. Ya, ini yang juga harus dilihat secara jelas ya, secara proporsional. Karena apa? Karena kita harus lihat di sini apakah ada pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri. Ya, gitu. latar belakangnya. Iya, latar belakangnya. Kalau memang tidak ada, ini menjadi bagian daripada kepentingan dari si suami tadi gitu. Tentunya itu tidak bisa dipisahkan begitu saja ya. Iya. Berarti ini makin arahnya makin jelas. Kalau menurut saya makin jelas. Karena apa? Karena fakta-fakta ini sudah mulai diungkap ya oleh beberapa orang dan apalagi kalau sudah masuk ke dalam persidangan itu semakin jelas. Akan kelihatan seperti itu ya. Baik, nah terkait dengan pemeriksaan, akankah menurut Bapak nih akan ada data-data yang mungkin akan terkuak lagi seperti itu dengan adanya jumlah itu baru 328 miliar dari electrical, engineering dan lain-lain seperti itu. Kira-kira Bapak melihatnya seperti apa Pak? Ya, saya kira di dalam proses lebih lanjut ya, kemudian diperiksanya beberapa orang yang terkait, itu akan semakin menambah informasi-informasi yang nanti mengarah kepada dugaan adanya tindak pidana pencucian uang. Bisa jadi ke arah seperti itu ya. Oke, lalu saya juga ada punya data grafis berikutnya yang bisa kita lihat bersama-sama ya. Boleh kita lihat nanti setelah ini ada grafis mengenai penggeledahan KPK di rumah Anas sendiri. Ini ada beberapa temuan, antara lain uang sebesar 1 miliar rupiah, lalu juga 5 unit telepon seluler, buku tahlilan bergambar Anas, paspor milik Atiyah. Nah, kalau Bapak menilik Pak sebagai pakar hukum lah, ini kenapa yang seperti ini juga diambil oleh KPK nih Pak? Iya, jadi sebenarnya apa yang diambil itu akan dijadikan sebagai barang bukti. Oke, arahnya ke barang bukti. Sehingga nanti dari barang bukti dan alat bukti yang sudah ditemukan oleh KPK itu nanti akan dikonstruksikan. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang itu bisa semakin jelas. Gitu. Arahnya memang ke situ ya. Dan ini adalah beberapa tempat di mana kita lihat bahwa lokasi penggeledahan KPK di Duren Sawit. Dia tadi ada uang sebesar 1 miliar, telepon seluler dan lain-lain. Ini kita punya ada datanya. Ada beberapa tempat
Antara lain di Jalan Teluk Semangka Blok C9 Kafling 1, Jalan Selat Makassar Kafling AL Blok C9 nomor 22, Jalan Selat Makassar Blok C9, lalu juga Jalan Teluk Langsa Raya C4 nomor 7. Apa harus satu-satu nih Pak, dalam artian mencarinya sampai segitu untuk tindak pidana pencucian uang? Iya, jadi memang untuk menduga adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, itu memang pengumpulan barang bukti itu harus dilakukan secara sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya nanti akan menunjukkan bahwa perbuatan yang diduga dilakukan tadi itu bisa cocok gitu ya dengan barang bukti yang ada. Nah, apalagi kemudian ini kan bukan sesuatu yang mudah ya, dalam hal tindak pidana pencucian uang itu bukan sesuatu yang mudah untuk diungkap. Jadi harus dilihat korelasinya di sini. Korelasinya ya. Korelasi antara dugaan adanya tindak pidana yang merupakan predicate crime atau kejahatan asal dengan hasilnya ya, yang kemudian menjadi objek daripada tindak pidana pencucian uang. Oke, karena baik kejahatan asal maupun hasilnya semuanya jadi terangkum Harus juga jadi satu di ya. situ. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita dalam sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Dan pemirsa, Anda masih bersama Dialog dalam Jurnal Pagi, di mana kita membahas kasus Hambalang. Apakah Anas akan semakin benderang? Kurang lebih seperti itu. Dan kita akan mencoba untuk terhubung dengan Karel Tigwalu selaku kuasa hukum Anas Urbaningrum. Selamat pagi, Pak Karel Tigwalu. Halo, selamat pagi Pak Karel Tigwalu. Kita masih mencoba menghubungi. Selamat pagi Pak Karel Tigwalu, kuasa hukum Anas Urbaningrum. Selamat pagi Pak Karel. Pak Karel Tigwalu, selamat pagi dengan Christian dari Jurnal Pagi Pak, Berita 1. Ya, gimana? Oke, mulai kedengaran. Terima kasih Pak Karel Tigwalu. Pak Karel, mengenai Hambalang Pak ya. Kalau kita tahu sudah begitu banyak yang diperiksa, dari Andi Malarangeng, lalu juga Deddy Kusdinar, Teguh Bagus, terakhir Mahfud Suroso, dan juga bahkan istri dari Anas sendiri, Atiyah Laila, yang dijadwalkan untuk diperiksa. Banyak orang yang berpendapat bahwa ini semakin mengarah ke Anas Urbaningrum. Pendapat Pak Karel? Gimana? Tolong diulang, soalnya saya lagi bising nih, sebentar lagi mau masuk lift. Baik, akan coba saya ulang Pak Karel. Begitu banyak orang yang sudah diperiksa dalam kasus Hambalang, dan terakhir istri dari Anas Urbaningrum, Atiyah Laila sendiri. Bapak ada pendapat bagaimana? Banyak orang berpendapat bahwa semakin mengarah ke Anas Urbaningrum. Tanggapan Bapak? Ya, memang kan dari awal arahnya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, sudah sekian banyak orang yang diperiksa, bahkan mungkin hampir 100 kali diperiksa untuk kasus Anas ini ya. Nah, baru kali ini mungkin ini perlu masuk jenis book record sih. Ya, sepertinya itu satu. Terus kedua, ini kan kasusnya Anas Urbaningrum ini hanya gratifikasi. Nah, kalau terkait gratifikasi itu tingkat polsek saya pikir 3 bulan sudah selesai itu. Sementara ini tingkat KPK. Sayang sekali ya, penyidik KPK yang dibayar mahal oleh negara, tapi kok kerjanya lelet, kata orang Betawi itu lelet, lambat begitu. Demikian. Oke, itu dari segi waktu kalau Bapak menilai ya Pak ya. Tapi kalau terus kemudian ada tanggapan dari masyarakat bahwa ini memang jalannya KPK untuk benar-benar secara keseluruhan seperti itu, agar nanti bisa, dalam artian menurut KPK dalam menjebloskan Pak Anas tanpa ada celah. Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Ya, jadi begini. Kalau menurut saya, ya, jangan sampai KPK itu terkesan mencari-cari kesalahan. Padahal di hukum pidana itu dilarang banget itu untuk mencari-cari kesalahan seseorang. Kalau memang mau cari-cari kesalahan, saya pikir tidak ada manusia yang tidak bersalah. Apalagi dalam hal ini seperti komisioner KPK sendiri, ya kan, Abraham Samad itu aja BlackBerry-nya aja nggak mau diperiksa oleh Komite Etik. Artinya apa? Ada sesuatu yang dia simpan di BlackBerry itu. Nah, coba diperiksa itu. Jangan-jangan dia juga kena pidana lagi. Nah, pertanyaan saya adalah, ya, tidak boleh dicari-cari kesalahan, sengaja dicari-cari. Kalau memang Anas Urbaningrum sudah dikenakan pasal gratifikasi dan sudah dikeluarkan sprindiknya dari ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 Februari,
itu segera aja dipersidangkan ya, supaya terang benderang nanti dibuka. Kalau di kemudian hari dalam persidangan ditemukan lagi bukti-bukti baru, silakan dibuat sprindik lagi. Kenapa harus ditunggu sampai nggak jelas batas waktunya? Itu. Baik, Pak Karel Tikwalu, terima kasih. Kami tunggu kehadirannya untuk segera ada di sini, Pak, di Studio Berita 1 ya. Sudah mau masuk list nih. Baik, terima kasih. Ditunggu Pak Karel. Sesaat lagi Pak Karel akan bergabung dengan kita. Pak Dian, sebelum menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Karel barusan, kita akan lihat beberapa data berikut ini yang ada di layar. Ini adalah yang disampaikan oleh Tama S. Langkun, aktivis Indonesia Corruption Watch dari ICW. Menurut saya, KPK sangat perlu menggunakan UU TPPU ya. Dari awal kita mengharapkan KPK mempertimbangkannya karena sudah jelas yang dirugikan ratusan miliar dan nggak mungkin hanya satu orang. Siapa-siapa yang menikmati ini harus dikejar, termasuk keluarga juga ya. Lalu ini yang berikutnya dari Abraham Samad sendiri, Ketua KPK. Kita tak pernah menutup kemungkinan itu bahwa dalam selanjutnya bisa dikenakan pasal-pasal TPPU. Oke. Ya. Terkait dengan Pak Dian yang disampaikan Pak Karel tadi, tanggapannya. Ya, jadi sebenarnya mungkin saya perlu menjelaskan kenapa undang-undang TPPU yang harus digunakan terlebih dahulu sebelum masuk kepada apa yang disampaikan oleh Pak Karel ya. Jadi begini, kalau hanya undang-undang korupsi yang diterapkan, maka di sini yang akan terjerat hanyalah pelaku. Ya, hanya pelaku saja. Lalu kenapa harus dengan undang-undang TPPU? Nah, yang menjadi persoalan di sini, yang menikmati hasil kejahatan korupsi itu bukan hanya pelaku, bukan hanya satu lagi. Bukan hanya satu, bisa banyak orang yang bisa ikut menikmati. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang menikmati ini tidak harus diminta pertanggungjawaban pidananya? Nah, satu-satunya sarana yang bisa digunakan untuk menjerat mereka yang menikmati hasil kejahatan itu adalah TPPU, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Gitu loh. Jadi kalau diharapkan dengan undang-undang korupsi saja semata, itu nggak mungkin menjerat si pelaku. Itu ya berkaitan dengan kenapa harus yang diterapkan digunakan TPPU ya. Baik. Nah, kemudian yang kedua tadi yang berkaitan dengan gratifikasi. Kenapa kalau gratifikasi kan sederhana sekali? Kenapa kok sulit untuk diungkap? Kalau menurut saya, kalau hanya semata-mata gratifikasi, oke. Mungkin tidak terlalu berbelit ya kasusnya. Tapi masalahnya di sini ada penerapan undang-undang TPPU yang memang memerlukan satu kehati-hatian gitu loh. Karena apa? Karena yang menjadi objek daripada tindak pidana pencucian uang itu adalah uang yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil kejahatan. Jadi harus jelas terlebih dahulu hubungan atau aliran-aliran dana ini gitu, lari kemana. Ya, jadi saya kira bukan persoalan cepat atau lambat di sini, tetapi di sini juga perlu dipertimbangkan keberadaan daripada KPK itu sendiri. KPK itu kan kalau sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka, dia tidak mungkin bisa melepaskan begitu saja dengan SP3, karena dia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan SP3. Nah, ini juga harus dilihat. Jadi kalau menurut saya KPK dalam hal ini wajar melakukan melakukan kehati-hatian itu tadi. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut memang begitu adanya. Harus seperti itu ya. Memang waktu yang dibutuhkan cukup panjang karena unsur kehati-hatian tadi ya. Bukan hanya gratifikasi tapi juga tindak pidana pencucian uang. Baik. Kita akan lanjutkan lagi dalam segmen berikutnya bersama dengan Pak Karel Tikwalu. Jangan kemana-mana pemirsa, dialog dalam Jurnal Pagi akan segera kembali. Anda banyak mesti menyaksikan dialog mengenai kasus Hambalang, di mana Anda semakin gamblang dalam Jurnal Pagi. Sudah bergabung bersama kita Pak Dian Adriawan, pakar hukum pidana pencucian uang, dan Pak Karel Tikwalu. Selamat datang Pak Karel, kuasa hukum dari Anas Urbaningrum. Pak Karel, tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dian bahwa waktu yang diperlukan KPK untuk mengusut ini dalam hal ini bukan hanya dari waktu pendek memang, karena tadi mengenai gratifikasi disambung juga dengan tindak pidana pencucian uang, sehingga KPK perlu mengedepankan unsur kehati-hatian. Dengan demikian makanya waktu yang diperlukan lama. Tanggapan dari Pak Karel sendiri? Kalau kita mengacu kepada sprindik, semuanya kan ada prosedur dan ada hukum acara. Sesuai dengan hukum acara, ya, sprindik sudah dikeluarkan, terus seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, segera aja ditindaklanjuti ya sampai ke persidangan. Kalau di kemudian hari diketemukan lagi, dibuat lagi sprindik. Jangan ditunggu, digantung, ya, nggak jelas sampai kapan opini terbentuk di masyarakat. Ini kan jelas pelanggaran HAM. Mau nggak sekarang orang yang melakukan itu sekali waktu diperlakukan demikian?
Itu pertanyaan saya, ya. Nah itu, demikian juga kita yang sering mengamati itu, yang boleh dibilang memaklumi apa yang KPK lakukan, mau nggak dia sekali waktu ini jadi tersangka, diperlakukan seperti itu, nggak jelas, opini dibiarkan berkembang terus, ya. Nah, itu kan sangat mengganggu, ya. Nah, sementara azas praduga tidak bersalah itu tetap berlaku terhadap orang itu. Jadi kalau Pak Karel sendiri menganjurkan agar saya menyarankan, ya kan silakan aja lanjut, ya. Kalau memang perlu TPPU, ya, silakan dilakukan, ya, dibuat sprindik lagi, nggak ada masalah kan. Tapi gitu. Setidaknya ada kejelasan dan ya, ada cepat kejelasan. seperti itu Jadi yang nanti diinginkan, jelaskan ya. di persidangan akan terbuka semua. Baik. Nah ini kita punya beberapa data yang bisa kita saksikan bersama di layar saat ini. Ini adalah jejak adikarya di Hambalang. Saya bacakan. Yang pertama, Teguh Bagus Muhammad Nur memberi uang ke Anas Urbaningrum melalui Indra Jaya Manopol, Direktur Operasi PT Adikarya sebesar 2,2 miliar rupiah. Lalu yang nomor 2 ada bukti kwitansi pengeluaran uang dari PT Adikarya ke Anas. Nomor 3 pemberian uang ke anggota DPR Oli di sini melalui Indra Jaya dibantu Arif, manajer pemasaran PT Adikarya. Dan yang poin keempat adalah uang diberikan agar Adikarya menjadi pemenang tender pembangunan proyek Hambalan. Ini untuk grafis yang berikutnya, kita sambung lagi. Ini uang dari Adikarya di Kongres Partai Demokrat, juga ada untuk membayar hotel, membeli BlackBerry beserta kartunya, sewa mobil bagi peserta Kongres yang mendukung Anas. Oke, Pak Dian, melihat temuan seperti ini, tanggapan Bapak? Ya, artinya memang apabila itu dapat dibuktikan ya, sepanjang itu dapat dibuktikan, maka jelas dalam hal ini dugaan adanya tindak pidana pencucian uang, khususnya terkait dengan perbuatan aktif ya, dalam hal ini karena sudah memberikan, sudah menempatkan ya hasil dari diduga hasil kejahatan tadi ya dalam beberapa perbuatan ya. Nah, jadi sekali lagi di sini inilah yang akan dicari sebenarnya dalam tindak pidana pencucian uang itu. Yaitu apa? Yaitu korelasi antara uang yang diduga hasil kejahatan dengan perbuatan yang dilakukan. Gitu. Para penikmatnya itu, jadi semuanya juga terkena ya seperti itu. Baik, Pak Karel, tanggapannya terhadap temuan data-data seperti itu? Dari data tadi itu ada yang kurang, tanggal penerimaan uang, ya, yang katanya ada bukti kwitansi ke Anas Urbaningrum. Ya. Nah, kalau saya melihat dakwaannya Deddy Kusdinar, ya, yang saya miliki, itu tanggalnya itu rata-rata semuanya setelah Kongres terjadi. Bagaimana bisa setelah Kongres, Mas Anas sudah terpilih sebagai Ketua Umum, baru muncul uang-uang itu tanggalnya ya? Dari temponya aja itu udah nggak nyambung. Ya. Nah, terus kemudian dari awal pemberitaan Nasaruddin mengatakan ya itu katanya 100 miliar mengalir, di antaranya sebagian dibelikan untuk Harrier. Ya, nah Kongres itu tahun 2010 Mei. Ya. Sementara dana-dana itu ya setelah Mei. Cuma ada satu yang 500 juta itu bulan Mei terjadi. Apakah mungkin kalau mau Kongres jauh-jauh dong, ya kan? Mungkin 6 bulan sebelum Kongres uang itu masuk untuk membiayai ya mungkin kasarnya melakukan money politik. Nah, Kongresnya sudah selesai baru terjadi. Jadi kami juga ingin ya persidangan Deddy Kusdinar ini menjadi pintu masuk juga untuk menjelaskan apakah benar itu semua. Dan kami berharap ya majelis hakim dalam hal ini juga melakukan sumpah kepada penuntut umum, jaksa penuntut umum yang membuat dakwaan itu ya. Apakah benar dakwaan yang dibuat itu berdasarkan hasil penyidikan, hasil saksi-saksi yang mengatakan itu. Itu yang kami minta. Jadi jangan hanya saksi aja disumpah, tapi ya, jaksa pun harus disumpah. Ya. Tapi ada juga supaya jelas, jangan sampai timbul rekayasa. Kalau saya melihat dari dakwaannya Deddy Kusdinar ini banyak rekayasa yang saya lihat ya. Nggak nyambung dengan Kongres itu sendiri. Jangan-jangan nanti diperbaiki di tengah jalan setelah saya bicara begini, nanti dia perbaiki. Tapi ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa KPK kan nggak mungkin gegabah ya dalam hal menetapkan seperti ini. Dengan tanggapan Bapak seperti tadi, kalau saya melihat KPK jilid sekarang itu banyak gegabahnya. Salah satunya sprindik bisa bocor. Bagaimana itu ceritanya? Ya, terus ada lagi beberapa yang aneh. Ya contohnya seorang Abraham Samad lah, sudah divonis melanggar etika. Artinya kan seseorang divonis melanggar etika kan sudah cacat moral. Kok masih manteng di situ? Mundur dong demi menyelamatkan lembaga KPK yang kita sangat harapkan bisa memperbaiki bangsa ini. Ya, pertanyaan saya lagi, sudah 10 tahun KPK berada di Indonesia. Apakah korupsi mereda? Tidak. Bahkan korupsi mungkin tambah menggila.
Ya, bahkan muncul juga muka-muka baru yang tadinya kita nggak duga dia korupsi, ternyata korupsi. Ya, nah dari sini, dari hal ini saya melihat ada yang salah dalam sistem pemberantasan korupsi kita, terutama peran dan fungsi KPK di dalam melakukan penindakan. Ya, kita lihat semangat KPK dibentuk dulu adalah karena kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak dipercaya rakyat. Salah satunya adalah memberdayakan polisi dan jaksa. Tapi sampai sekarang apakah polisi dan jaksa sudah berdaya? Tidak. Padahal penyidik KPK dan penuntut KPK adalah polisi dan jaksa juga. Oke, nah, kita itu pertanyaan saya. Kembali ke kasusnya lagi nih, Pak Dian. Agak terlalu lebar memang, tapi kalau Pak Dian sendiri menanggapi dari Ya, Pak saya Karel. kira memang di sini kita harus kembali fokus kepada persoalan yang kita bicarakan ya. Jadi seperti misalnya tadi katakan oleh penasihat hukum bahwa jaksa juga harus disumpah, saya kira itu tidak ada dalam hukum acara itu ya. Jadi itulah apa namanya hal-hal yang dapat terjadi ya. Kalau memang kemudian nanti dakwaan itu tidak bisa dibuktikan dalam persidangan, ya tentunya dakwaan akan ditolak dan terdakwa akan dibebaskan tentunya. Secara sistem seperti itu ya. Secara hukum acara seperti itu tentunya ya. Nah, jadi kembali lagi kalau menurut saya kembalikan pada proses pembuktian gitu loh. Dan kemudian saya kira forum ini juga tidak untuk mengevaluasi kinerja dari KPK. Jadi kita fokus saja kepada permasalahan yang kita bicarakan. Baik, seperti itu Pak Karel. Penutup deh, singkat Saya aja. menyambung aja. Sekalipun hukum acara tidak mengatur, artinya kalau tidak diatur dalam hukum acara, bukan berarti dilarang kan? Nah itu, hakim boleh saja. Hakim kan dalam hal ini juga sebagai salah satu sumber menggali hukum. Kalau tidak ada aturannya. Jadi kalau tidak ada aturannya dan itu dianggap sebagai fairness ya di dalam penegakan hukum kita. Lakukan hal yang sama. Ini terkait waktu ya Pak ya. Terkait waktu dan terkait jaksa tadi ya, yang kita minta disumpah juga supaya ada fairness ya, tidak ada lagi penzoliman di situ. Karena pengadilan adalah lembaga tempat kita mencari keadilan yang hakiki yang sebenarnya. Itu yang saya maksud. Ya, Pak Dian, closing statement Anda terkait juga dengan penahanan yang katanya pemberkasan sudah 50%. Mungkin ada closing statement yang bisa diberikan? Ya, kalau menurut saya bahwa begini, memang prinsip kehati-hatian harus dilakukan. Ya, kemudian upayakan segera untuk dilengkapi berkasnya itu, dan kemudian untuk menjamin kepastian hukum, ya limpahkanlah ke pengadilan untuk diproses, proses pembuktian berjalan sehingga kita akan mendapatkan apakah pelaku ini bersalah atau tidak bersalah. Kita tunggu bersama bagaimana kejelasannya nanti ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Dian, Pak Karel. Selamat bertugas kembali dan demikian pemirsa, inilah dialog kita mengenai Hambalang Anas yang semakin gamblang dalam Dialog Jurnal Pagi.